Bayangkan ada dua orang. Satu orang gajinya 10 juta per bulan, yang satu lagi cuma 4 juta per bulan. Tapi anehnya, 5 tahun kemudian, yang gaji 4 juta justru punya rumah, bisnis, dan tabungan ratusan juta. Sementara yang gaji 10 juta masih hidup pas-pasan, bahkan sering ngeluh uangnya nggak cukup. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya ada di mindset dan cara mereka memperlakukan uang. Hari ini kita akan membahas satu kelompok masyarakat yang sudah terkenal kaya raya di berbagai belahan dunia. Mereka bisa sukses bukan karena warisan atau keberuntungan, tapi karena punya cara berpikir dan strategi keuangan yang berbeda. Mereka adalah orang-orang Tionghoa. Apa rahasia mereka? Bagaimana cara mereka mengelola uang? Dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam hidup kita? Yuk, kita kupas tuntas dengan detail. 1. Mindset uang. Setiap rupiah harus punya tugas. Banyak orang berpikir semakin besar penghasilan, semakin mudah kaya. Padahal, bukan seberapa besar yang kamu dapat, tapi seberapa cerdas kamu mengelola uang itu. Orang Tionghoa percaya bahwa setiap rupiah yang mereka miliki harus punya tugas. Mereka tidak membiarkan uang menganggur atau habis untuk hal yang tidak perlu. Uang adalah tenaga kerja. Jika dibiarkan menganggur, ia tidak akan berkembang. Itulah mengapa mereka selalu mencari cara agar uang mereka terus berputar. Bukan hanya menabung, tetapi juga menginvestasikan uang tersebut ke aset yang bisa berkembang. Studi kasus. Coba bandingkan dua orang ini. Andi, seorang pekerja kantoran dengan gaji 10 juta. Tapi setiap bulan uangnya habis buat gaya hidup. Ngopi di kafe setiap hari, beli HP terbaru tiap tahun, dan sering traktir teman. Tabungannya 0 lim, seorang pengusaha kecil dengan gaji 4 juta. Tapi dia sisihkan 30% untuk investasi, 20% untuk dana darurat, dan hanya pakai 50% untuk hidup. Dia hidup sederhana, tapi setelah 5 tahun, dia punya bisnis kecil yang memberikan pemasukan tambahan. Pelajaran dari kasus ini, bukan soal berapa yang kamu hasilkan, tapi bagaimana kamu menggunakannya. 2. Prinsip uang yang keluar harus bisa balik lagi. Orang Tionghoa sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang. Mereka punya satu prinsip utama, setiap uang yang dikeluarkan harus punya potensi untuk kembali. Mereka tidak hanya melihat pengeluaran sebagai sesuatu yang habis begitu saja, tetapi sebagai investasi. Bagaimana cara mereka melakukannya? Saat orang lain beli mobil untuk gengsi, mereka beli mobil untuk dijadikan taksi online atau kendaraan usaha. Saat orang lain beli barang mewah yang nilainya turun, mereka beli aset seperti emas, properti, atau saham. Ketika membeli makanan, mereka tidak asal memilih tempat mahal, tetapi mencari nilai terbaik dengan harga yang masuk akal. Mereka bukan pelit, tapi mereka tahu cara membuat uang bekerja untuk mereka. 3. Berani memulai bisnis sejak dini. Orang Tionghoa hampir selalu punya bisnis meskipun kecil. Mereka sadar bahwa mengandalkan gaji saja tidak cukup untuk membangun kekayaan. Prinsip mereka adalah, jangan hanya menjadi pekerja, tapi jadilah pemilik usaha. Mengapa bisnis penting? Bisnis memungkinkan penghasilan tambahan di luar gaji. Bisnis memberikan kebebasan finansial dan tidak bergantung pada satu sumber pemasukan. Bisnis juga menciptakan peluang bagi generasi berikutnya. Studi kasus, di sebuah kota kecil ada dua teman, Budi dan Ahong. Mereka sama-sama kerja di toko kelontong dengan gaji 3 juta. Budi hanya mengandalkan gaji dan mengeluh tidak cukup. Ahong di sisi lain mulai bisnis kecil. Dia jualan pulsa dan makanan ringan di rumah. 5 tahun kemudian, Ahong punya toko sendiri, sementara Budi masih bekerja dengan gaji yang sama. Pelajaran, jangan takut memulai bisnis, sekecil apapun itu. 4. Sederhana. Sekarang bebas di masa depan. Banyak orang salah kaprah berpikir bahwa orang kaya hidup mewah sejak awal. Padahal, mayoritas pengusaha Tionghoa justru hidup sederhana di awal demi kebebasan finansial di masa depan. Fakta. Banyak pengusaha besar seperti Liem Sioe Liong atau Ciputra dulu hidup sederhana dan hemat saat merintis bisnis.
Mereka tidak malu pakai motor butut atau makan di warung sederhana demi masa depan yang lebih baik. Mereka lebih memilih menunda kenikmatan daripada harus berutang untuk membeli barang konsumtif. Pelajaran: jangan terlalu peduli dengan gengsi. Prioritaskan investasi, bukan konsumsi. 5. Jaringan dan relasi. Itu lebih berharga dari uang. Orang Tionghoa paham bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang, tapi juga soal siapa yang kamu kenal. Mereka sangat menjaga hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas. Dalam budaya mereka, membangun hubungan baik lebih penting daripada sekadar mengejar keuntungan instan. Contoh, banyak bisnis keluarga yang sukses karena mereka menjaga kepercayaan dan bekerja sama dalam jaringan mereka sendiri. Ketika butuh modal usaha, mereka lebih mudah mendapatkan pinjaman dari teman atau keluarga dibandingkan harus ke bank. Mereka percaya bahwa relasi yang baik bisa membuka peluang yang lebih besar dalam bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan dengan membangun jaringan yang kuat dan menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang bisa membantu dalam bisnis dan karir. Kesimpulan, jadi, kalau kita mau lebih sukses secara finansial, kita bisa belajar dari cara orang Tionghoa mengelola uang. Setiap rupiah harus punya tugas. 2. Pastikan uang yang keluar bisa kembali. 3. Jangan takut mulai bisnis. 4. Hidup sederhana sekarang, bebas di masa depan. 5. Bangun jaringan dan relasi yang kuat.